Halo semuanya, selamat datang di Podspektif. Ini adalah tempat gue ngobrol tentang berbagai hal yang terjadi dari sudut pandang gue dan dari sudut pandang kenaifan perspektif gue. Semoga kalian enjoy dengerinnya. Let's get started. Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Hans Andrian di Podspektif by Artiste Media. Dan di episode kali ini gue pengen ngomongin soal perpisahan, atau mungkin tanpa perpisahan ya, yang lebih ke arah perpisahan yang gak proper, perpisahan yang mungkin semua orang sebenarnya pengen avoid gitu kan. Dan karena kebetulan Baldwin juga lagi pengen ngerilis single tanpa perpisahan gitu kan, kalian bisa cek di Artiste Media nanti gitu. Kayak, I think it is a proper time for us buat reflect our life tentang perpisahan itu sebenarnya apa di hidup kita, tentang perpisahan-perpisahan yang terjadi in our lives gitu, dan mungkin a lot of them are not proper, and a lot of them are not in a good term gitu. Apalagi sekarang kalau kita ngomongin pandemi gitu, kayak banyak banget orang-orang yang kemudian terpisah, entah terpisah secara jarak, terpisah secara mungkin pertemanannya kemudian putus karena pandemi, hubungannya kemudian putus karena pandemi gitu. Bahkan ada beberapa atau mungkin banyak dari kita yang kemudian harus meregang nyawa dan akhirnya berpisah sama orang-orang terdekat untuk selama-lamanya gitu. Ya, and I realize that ya perpisahan itu terutama yang nggak proper itu adalah sesuatu hal yang mungkin menyakitkan gitu. Like it's a hard truth for a lot of people. A lot of people do not wish to have that. Tapi pandemi ini tuh bikin orang-orang jadi ngerasain hal ini gitu. Dan menurut gue perpisahan itu cukup personal ya buat gue gitu. Karena ya gue waktu pandemi mulai itu adalah masa terakhir kelas 12 gue, masa untuk ketika kelulusan gue udah mau lulus, gue udah mau ada event besar waktu itu di sekolah gue yang kemudian akhirnya batal karena pandemi gitu. Waktu itu gue inget banget angkatan gue itu dibilang sebagai angkatan corona, angkatan corona 2020. Dan ya waktu itu sih sebenarnya angkatan gue itu nggak sempet untuk proper goodbye, bisa dibilang, karena balik lagi ketika kita mau proper goodbye, ketika kita lagi ujian sekolah ya waktu itu ya, lagi ujian sekolah gitu, udah mau selesai nih, kita tinggal perpisahan aja, tiba-tiba pandemi langsung datang. Waktu itu Bapak Anies Baswedan waktu itu ya di Jakarta mengumumkan bahwa ada PSBB atau penutupan sekolah selama 2 minggu gitu. Ya, of course waktu itu karena kita banyak sekali yang belum tahu seberapa gentingnya pandemi, ya pasti ya banyak juga yang kayak, wih libur gitu. Dan ya kita nggak ada yang tahu bahwa libur yang dimaksud saat itu adalah mungkin libur yang setahunan lebih, mungkin udah setahun lebih kita tetap kerja di rumah, tetap work from home, school from home gitu. Dan ya waktu itu sih setelah situasinya mulai come out with us gitu ya, terutama ke gue sih, gue awalnya udah sadar sebenarnya kayak ini bakal parah nih kayaknya. Cuman gue gak mau negative thinking, tapi ternyata yang terjadi ya begitu, emang bisa parah banget di pandemi gitu kan. Akhirnya gue nggak sempet ngomong goodbye ke banyak orang yang udah berjasa hidup gue, dan kita harus pisah gitu secara not properly. Itu berat sih, kayak itu berat, terutama untuk personally itu berat, dan mungkin bukan cuman gue, ada a lot of people yang mungkin jauh lebih berat pengalaman dari gue gitu. Gue mau nggak ada apa-apanya juga gitu kan. Juga pada akhirnya ketika gue pergi kuliah gitu di US gitu kan, gue cuman bisa properly say goodbye to siapa ya, Baldwin, Dev, Chandra pun itu Zoom waktu itu. Bukan Zoom sih, pokoknya video call lah gitu kan. Jadi
ya udah itu doang, nggak proper goodbye sama yang lain gitu. Ya yang anak-anak artisnya doang gitu yang gue waktu itu bisa punya proper goodbye, yang bisa ketemu langsung secara terbatas gitu. Cuman yang lainnya, teman-teman gue yang lain, teman-teman gue yang juga berjasa, bukan cuma teman sih, guru-guru atau mungkin orang-orang yang udah ngajarin gue banyak banget hal, orang-orang yang udah signifikan banget di hidup gue gitu kan, gue nggak bisa say proper goodbye gitu ke mereka. Dan waktu itu sih gue sedih banget ya, parah gitu. Dan apalagi ya selain itu juga kita event yang harusnya gue partisipasi, event yang harusnya gue ikutan gitu kan untuk tampil dan ngisi acaranya, juga tiba-tiba batal, apalagi kita udah latihan dan lain sebagainya, kita udah mulai bonding gitu sebagai keluarga, terus tiba-tiba ya udah hilang aja gitu. Which is yeah, which was really sad actually if you think about it gitu, kayak waktu itu ya it's a lot of, there's a lot of reason to be sad gitu lah. Cuman mungkin fokus gue sih, gue pengen ngomongin soal kayak at the end of the day kita harus bisa move on with our lives gitu. Kayak ya gimana ya, bisa dibilang ketika kita bersedih, sedih itu boleh ya, sedih, don't get me wrong, sedih itu boleh gitu. Ketika kita express our feelings, it's great. But sometimes ketika kita udah mulai bersedih dan juga mungkin meratapi apa yang terjadi atau apa yang harusnya terjadi, what ought to be, what might be gitu kan, there's a sometime that we have to think, we have to start thinking about terus selanjutnya apa, what's next. Karena gue percaya bahwa ketika kita terpuruk, dunia tetap berjalan gitu. Dan nggak akan ada yang berubah dari kita kalau kita nggak ngelakuin sesuatu. Mungkin ini dari perspektif gue, dari personal gue gitu kan. Tapi dari ini kemudian gue baru mulai bisa move on. Bisa dibilang kayak oke, gue nggak boleh apa ya, selalu di situ-situ aja, kayak disedih di sini-sini aja. Gue punya kehidupan setelah ini, gue harus kuliah, gue harus mulai cari pengalaman dan lain sebagainya. Dan ya exactly that, itu akhirnya yang kemudian bikin gue coba untuk move on. Dan itu adalah, it's a hard, slow process gitu. It's a really hard, slow process. Ya, tapi ya waktu itu kayak ya, we must do that. Gitu. We must do that. Ya udah akhirnya gue coba untuk nggak terlalu dwell on that. Gue coba untuk move on, do something else, work on myself gitu kan. Ada temen, kalau kita ngobrol sama temen, we embrace it. Gue tuh bayangin ya, mungkin sampai sekarang gitu, setiap kali gue ngobrol sama temen-temen gue tuh, there's always this excitement yang gue belum pernah ada sebelum COVID gitu. Kayak ketika gue misalnya calling sama temen gitu kan, tiba-tiba gue seneng banget aja ngobrol, padahal ngalor ngidul aja ngobrol, tapi gue seneng banget karena ya itu COVID mengajarkan kita untuk lebih menghargai apa yang kita punya. Menurut gue COVID mengajarkan kita untuk nggak take everything in our life for granted gitu. Dan ya itu yang gue pelajarin sih, kayak mungkin ya pada akhirnya semua ini ada hikmahnya gitu, kayak semuanya di dalam tragedi itu ya ada hikmahnya. Kemudian yang juga gue rasain, ini balik lagi ya, kayak Iqzay ketika kita harus move on dan lain sebagainya gitu, kayak the past atau masa lalu itu bisa kita punyain, kita ingat sebagai pembelajaran kita, dan itu yang kemudian harus memperbaiki kita in the future gitu. Karena ketika kita dwelling in the past tapi kita nggak mikirin masa depan, atau kita nggak mikirin apa yang perlu kita lakuin selanjutnya,
life will be harder for us gitu. Life will be harder for us. Dan menurut gue makanya penting banget sih buat kita supaya bisa move on aja gitu. Kayak bisa belajar dari masa lalu, menjadi menghargai apa yang kita punya dan work from that gitu loh. Itu kan proses pengembangan diri gue ya. Fast forward 1 tahun di pandemi gitu kan. There's been a lot of things that happened to me gitu. Gue juga waktu itu sempat kena COVID, sempat positif COVID gitu kan. Waktu itu bahkan gue baru sampai ke sini langsung kena COVID 2 minggu setelahnya. Jadi itu it's a really hard time for me at that time. Gue jauh dari teman-teman gue jauh dari keluarga gue. But ya, for once akhirnya gue bisa a little bit settled sih, kayak menemukan kenyamanan di dalam sebuah normal baru, basically kayak gitu. Kayak jadinya gue ngerasa bahwa COVID ini ya jadi pembelajaran buat gue dan jadi semacam apa ya, bikin gue lebih adaptasi aja untuk pace baru gitu. Dan bahkan menurut gue ya, di dalam COVID ini tuh sebenarnya jadinya kalau kita bisa ngelihat keluar, kita bisa see the bright side. Not see the bright side, tapi kayak lebih ke arah see the opportunity gitu kan. There's a lot of things yang kemudian bisa jadi kesempatan kita untuk kembangin diri. There's a lot of things buat jadi kesempatan kita buat make sure kalau kita jadi jauh lebih produktif dibanding sebelumnya gitu. Dan itu yang gue percayain sih. And that's exactly why Artista Media juga adalah produk dari pandemi. Dan gue yakin ada banyak sekali usaha-usaha rumahan atau mungkin beberapa teknologi startup yang bangun yang terjadi karena pandemi. Gitu. It's just a lot of opportunities yang sayang banget kalau kita miss out gitu menurut gue. But then again, I said that sedih itu nggak apa-apa. Kayak dwelling on COVID is totally fine. Kayak kalau kita mau ketemu orang lagi ya nggak apa-apa, kita tuh makhluk sosial, kita punya hak atau kita emang punya that tendency untuk sedih kalau misalnya kita nggak bisa ketemu orang lain, kita terbatas aktivitas dan lain sebagainya, it's fine gitu. But one thing that I want to say adalah kayak jangan kesedihan ini kemudian menutup mata kita semua tentang opportunity yang ada in the future atau now gitu. Karena pandemi melahirkan masalah. Dan yang gue tahu selama ini adalah startup atau semua kemajuan terjadi dimulai dari penyelesaian sebuah masalah. Gue ulang ya, sebuah startup atau sebuah kemajuan terjadi ketika ada penyelesaian dari sebuah masalah yang terjadi. Artinya, if we think about it, masalah itu sebenarnya opportunity. Masalah itu sebenarnya adalah kesempatan buat kita selesaikan untuk kemudian jadi yang namanya advancement. Jadi yang namanya kemajuan. Gitu. Which means, this pandemic, while of course it's tragic for a lot of people, for all humanity actually, it's tragic. A lot of cases, a lot of positive cases, walaupun tragic gitu kan, tapi tetap there's a bright side, there's an opportunity that we have to perceive gitu. Dan itu kita nggak bisa tutup mata tentang itu sih menurut gue. Kita harus bisa embrace that opportunity, kita harus bisa manfaatkan kesempatan yang terbuka, masalah-masalah yang dilahirkan pandemi untuk kemudian yang menunggu untuk diselesaikan untuk mencapai kemajuan di humanity gitu. Mungkin yang terakhir kali yang gue pengen ngomongin sih, yang mungkin udah banyak diomongin juga, bahwa pandemi itu memajukan umat manusia 10-15 tahun lebih cepat. Karena manusia yang tadinya nggak punya urgensi untuk maju,
yang nggak punya urgensi untuk bisa maju secepat itu, untuk tiba-tiba jadi online, tiba-tiba semuanya jadi database, semuanya nggak ada urgensi buat semuanya itu jadi internet based gitu. Tiba-tiba dalam 1 bulan, atau bahkan 2 minggu, atau bahkan seminggu, langsung diharuskan untuk mengganti sistemnya secara total untuk jadi online. Think about it. Artinya apa? Bahwa di pandemi ini semua orang dipaksa, karena semua orang punya urgensi untuk gak mau ketinggalan. Semua orang punya urgensi untuk merubah sistemnya mereka gitu. Dan cara untuk merubah urgensinya adalah mereka dengan memaksa humanity untuk maju, memaksa problem solving ini ada gitu. Manusia berpikir dengan lebih keras. Sehingga pada akhirnya kemajuan pun terjadi secara berkali-kali lipat sejak pandemi. Kalau kita bayangin dunia sebelum pandemi dan dunia setelah pandemi, wah luar biasa bedanya. Luar biasa kemajuannya gitu. Luar biasa. Jadi yang gue pengen omongin sebenarnya apa sih di episode kali ini? We all have our personal stories. Kita semua tuh punya apa ya? Heartbreak. Atau kita semua itu punya yang namanya perasaan perpisahan yang nggak proper. Gitu. Dan it's fine. It's fine for you buat punya feeling itu. Gak masalah. Bahkan itu adalah sebuah hal yang sehat. Artinya lu atau kita itu ya pasti punya hati. Kita adalah makhluk sosial at the end of the day. Tapi jangan sampai kesedihan ini tuh bikin kita tutup mata sama opportunity yang kita punya. Ini adalah menurut gue adalah kesempatan terbaik buat humanity, buat manusia untuk maju jauh lebih baik lagi, maju jauh lebih berkali-kali lipat untuk kemudian membantu menciptakan manusia yang sustainable dengan teknologi yang jauh lebih baik yang memudahkan manusia gitu. Dan this is an opportunity for a lot of people to actually succeed. Dan kita nggak bisa nutup mata itu. Kita harus buka mata at least, ngelihat masalah-masalah ada sekeliling kita apa, coba kita selesaikan gitu. Bahkan kalau secara personal gitu kan, artis media juga lahir dari masalah yang terjadi di pandemi. Bahwa artis media itu ngelihat sekarang itu content creator dan audiensnya jadi susah ketemu karena pandemi ini adanya limitasi mobilitas gitu. Tapi ketika adanya artis media, visi kita adalah pengen mempertemukan content creator ini dengan audiensnya, membentuk suatu community milenial yang produktif, yang pada akhirnya itu mampu, yang positif gitu loh, positive community. Yang intinya adalah pengen memastikan bahwa content creator atau audience, siapapun kalian gak sendiri, kalian tetap ada community yang bisa ngedukung kalian. Dan itu yang kita mau. Makanya artis media kemudian lahir. Gitu. Ya, jadi, paling itu sih, embrace our feelings, but once we are ready, we have to look on the opportunity. Itu sih menurut gue. Thank you udah mau dengerin di Perspective episode ini. See you in the next episode. Okay? Thank you.